Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk menambah rasa syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rahmat, nikmat, hidayah yang telah kita terima, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk Qiyamul Lail, melaksanakan sholat isya berjamaah dan sekaligus dilanjutkan dengan sholat tarawih, insyaallah witir. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia, yang terus-menerus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan tentu kita semua berharap semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang terakhir, tetapi oleh Allah dimuliakan, diistimewakan dari berbagai hal, tak terkecuali pada bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diberikan kepada umat Rasulullah 5 keistimewaan pada bulan suci Ramadan yang tidak diberikan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, "Fami shaimi atyabu indallahi minar rihil mis." Aroma dari orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Padahal kita sadar dan tahu, begitu sudah masuk setelah zuhur, apalagi bangun dari tidur, itu Masya Allah aroma itu sangat
menyengat, sehingga kalau untuk meniup orang yang semaput barangkali bisa bangun, saking aromanya menyengat. Tetapi menurut Allah, indallah itu rihun minal mis, lebih harum daripada minyak kasturi. Oleh karena itu Rasulullah memberikan tuntunan agar supaya meskipun aromanya tidak sedap, tapi jangan dihilangkan. Karena itu berkumur setelah zawalu syamsi, matahari bergelincir, itu makruh hukumnya. Biarkan saja sampai maghrib tiba. Jadi disunahkan untuk siwak atau menyikat dengan gigi, sikat gigi itu waktu sebelum zuhur. Jadi mulai setelah malam begini sampai sebelum zuhur itu sunnah. Tetapi setelah matahari tergelincir itu makruh hukumnya. Meskipun di luar Ramadan Rasulullah itu memberikan tuntunan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan saya perintahkan umat itu tiap-tiap mau sholat agar melaksanakan siwak. Jadi zaman Rasulullah itu ada namanya kayu siwak yang bentuknya bulat, kecil, dan panjangnya kira-kira 20, ya tergantung. Ya semuanya kecil nggih kayu siwak. Tidak ada sampai sebesar kentongan, nggak ada siwak segitu. Itu digunakan untuk tiap-tiap mau melaksanakan sholat fardu. Tapi ada sebagian pendapat, ya pendapat ulama, kalau siwak sekarang itu adalah sikat gigi. Karena zaman Rasulullah itu belum ada pabrik sikat gigi, pasta gigi. Oleh karena itu yang penting tujuannya adalah sama-sama untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut kita. Di samping itu, kenapa aroma orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi? Karena memang orang yang berpuasa itu menjaga diri dari ucapan yang tidak baik, dari ucapan yang logo, dari ucapan yang sia-sia sampai ucapan yang orfas, yang jorok. Dan ini setiap hari dijaga oleh orang-orang yang berpuasa, sehingga ia berkewajiban untuk menyampaikan puasa ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau lisan tidak dijaga, bicara apa saja bisa jadi puasanya menjadi sia-sia. Karena itu kita berharap semoga puasa kita yang sudah meninggalkan makan dan minum ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan umat Rasulullah, wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Binatang yang namanya ikan yang ada di lautan atau dalam air itu memintakan ampun kepada Allah hatta yuftiru, sehingga orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Selagi kita umat Islam ini menjalankan ibadah puasa, maka dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang ada atau sejumlah ikan yang ada di lautan. Jadi subhanallah, tidak kita sadari dosa-dosa kita berguguran. Apalagi di bulan Ramadan khusus ini diperintahkan kita wastaksiru min arba'i khisalin, 4 hal. 2 hal menjadikan Allah ridho, fa amal khoslatani latani tardawna bihima. Allah ridho dengan 2 hal ini. Jika kita laksanakan, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang 2 hal itu adalah pertama mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, atau dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dibaca sela-sela di antara sholat tarawih. Ya, setiap
4 rakaat itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu memang perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan karena Allah senang, Allah ridho jika ada hambanya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa. Dulu Nabi Musa itu pernah minta pengajaran kepada Allah. Ya Allah, saya sudah hafal kalimat la ilaha illallah, ajari lagi kami kalimat yang lain. Allah mengatakan, wahai Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang 7 langit dan 7 bumi, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Karena itu pegangilah kalimat ini, karena nanti ini merupakan bekal kita. Kalimatu haqqin alaina nahya wa laha namut. Dalam kehidupan kita pegang, kematian mau mati juga Rasulullah menganjurkan. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan ini, kalimat la ilaha illallah, dakhulal jannah, dijamin masuk surga. Nah ini perlu dilatih, perlu dibiasakan. Kalau hanya dipikir pada waktu mau meninggal tidak bisa, tidak ketemu. Karena namanya sakaratul maut itu kan mendem. Sakarat itu artinya mabuk, mati. Jadi setengah sadar. Tidak bisa orang mikir lagi tentang kalimat-kalimat yang baik. Maka orang yang mau meninggal itu mesti dituntun di telinganya, dibisiki dengan kalimat la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Kemudian Allah ridho kepada hambanya yang senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah, sebagaimana Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak kalimat itu. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi maaf, suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Kemudian ada 2 hal yang kita butuh. Apa itu? Inna nasulka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Ini kebutuhan kita. Yang pertama minta surganya Allah, yang kedua supaya dijaga dari siksa api neraka. Ini kita yang butuh, lighni'abikum. Kita sendiri yang butuh, karena itu perbanyak untuk membaca doa ini. Sebagaimana tadi Bilal itu sudah merangkum itu. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Ini 4 hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tinggal menjamakkan saja Bilalnya ini, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah wa yuzanullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu thumma yaqulu yushiku ibadiyas salihun ayyulqu anhul munata wa yasiru ilaika. Setiap malam Ramadan Allah itu menghiasi surganya, diperindah, dipercantik surganya. Kemudian Allah berfirman, yushiku ibadiyas salihun, hampir tiba saatnya bagi hamba-hambaku yang soleh ingin kembali meninggalkan kesusahan dalam kehidupan dunia, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berpuasa itu diibaratkan seperti pengantin baru, kamarnya dipercantik, diperindah, agar supaya nanti yang menempati merasakan kedamaian dan kenyamanan. Di samping itu kenikmatan-kenikmatan yang sekarang ini belum terbayangkan betapa nikmatnya daripada nikmat surga yang nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah adalah watasoffada maradus syayatin. Di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, diikat agar supaya tidak bisa lagi untuk menggoda orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan atau melaksanakan
puasa. Logikanya kalau yang biasa digoda oleh setan itu merasa berat sekali, masyaqqah, baik itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka di bulan Ramadan ini mestinya lebih ringan. Dan ini terbukti setiap Ramadan datang itu umat Islam memenuhi semua tempat ibadah. Masjid-masjid dimanapun penuh dengan jamaah. Tapi mohon maaf, jika sudah separuh, kayak malam hari ini, malam yang ke-18, itu sudah mulai kelihatan ada kemajuan. Ya, tinggal 2 shop, 3 shop. Padahal mestinya dari awal sampai akhir. Lebih-lebih kalau mau dibalik, ya harusnya itu yang lebih semangat dan rajin itu di akhirnya, karena itu merupakan finalnya. Terseleksi sendiri dengan alam, ya. Begitu separuh sudah sepi masjidnya. Yang ramai adalah diskonan 70%, 50%, 30%, itu yang zakat malnya yang ramai, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir, keistimewaan fi akhir laili Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini Allah berikan maghfirah seluruhnya. Ini sebagai bentuk ganjaran atau upah yang dijanjikan oleh Allah. Seperti seorang pekerja itu jika selesai melakukan pekerjaannya, dia berhak untuk mendapatkan bayaran atau upah. Maka sama orang yang berpuasa, beribadah bulan Ramadan itu, mereka berhak untuk mendapatkan upah, yaitu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya telah gugur, telah diampuni oleh Allah, sehingga masuk 1 Syawal, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Sedikit pun tidak ada dosa yang melekat, karena semuanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang rabu pada malam hari ini, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.